Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'du. Baik hadirin sekalian, insyaallah sekarang kita akan muzakarah usul-usul dakwah. Ya. Ini ibaratkan kita datang ke dokter nih, kita lagi sakit ya, maka dokter akan memberikan kita arahan-arahan supaya kita lekas sembuh. Biasanya dokter katakan, Bapak kalau Bapak mau sembuh, maka perbanyak ini Pak, kurangi ini Pak, ini perlu dijaga, ini perlu ditinggalkan, ini nggak boleh disentuh Pak, ini harus didekati, dijauhi dan sebagainya. Kalau kita taat dengan arahan dokter ini, insya Allah kesembuhan kita pun akan cepat. Begitu juga dengan para ulama, para masyayikh kita memberikan kita arahan-arahan supaya kita penyakit rohaniat kita ini cepat sembuh. Maka ketika kita dalam buat usaha dakwah ini ada usul-usul dakwah. Jadi ada 4 hal yang diperbanyak. Selama kita khurus fisabilillah, selama kita keluar jalan Allah, selama kita buat dakwah ini, ada 4 hal yang harus diperbanyak. Yang pertama apa? Dakwah ilallah. Banyak-banyak bicara kebesaran Allah. Jadi selama kita berjumpa dengan siapa saja, selama kita keluar jalan Allah ini, kita ajak mereka kepada Allah. Bicara kebesaran Allah kepada mereka. Yang kedua, perbanyak ta'lim wa ta'lum. Belajar dan mengajar. Luangkan masa 2,5 jam setiap hari kita baca ta'lim. Ta'lim fadilah amal, fadilah sedekah, muntakab hadis, muzakarah 6 sifat sahabat. Perlu kita ulang-ulang ini. Yang ketiga, diperbanyak zikir wal ibadah. Zikir dan ibadah ini diperbanyak. Yang keempat, diperbanyak khidmat. Coba kalian tulis di kolom komentar 4 hal yang diperbanyak. Yang pertama, dakwah ilallah. Yang kedua, ta'lim wa ta'lum. Yang ketiga, zikir dan ibadah. Yang keempat, khidmat. Khidmat ini melayani. Minimal kita berkhidmat kepada diri kita sendiri. Kita melayani orang lain, melayani amir kita, melayani jamaah yang lain, membantu mereka, menyiapkan makanan dan sebagainya, membersihkan masjid. Itu khidmat, itu bagian daripada khidmat. Kemudian ada 4 hal yang dikurangi. Yang pertama, dikurangi makan dan minum. Dikurangi makan dan minum. Yang kedua, dikurangi tidur dan istirahat. Jangan tidur aja di masjid sepanjang hari. Ada waktu tidurnya, ada waktu bangunnya, ada waktu istirahatnya. Yang ketiga, dikurangi keluar dari areal masjid. Jadi kalau nggak penting, nggak urgent, nggak usah keluar, dalam masjid saja. Kita jaga iman kita, jaga pandangan kita, jaga pendengaran, lisan, pikiran kita. Yang keluar masjid itu petugas-petugas khidmat ataupun ketika kita jauh lah umumnya, baru kita keluar masjid. Yang keempat, dikurangi perkataan dan perbuatan sia-sia. Perkataan dan perbuatan sia-sia ini apa? Perkataan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, dunia nggak ada manfaatnya, akhirat nggak ada manfaatnya, itu sia-sia. Itu dikurangi. Ada 4 hal yang dijaga. 4 hal yang dijaga. Yang pertama, dijaga ketaatan kepada amir selama amir taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini sebetulnya kalimatnya itu yang sering kita dengar, tapi saya pernah mendengar muzakarah lain dikatakan selama perintah amir tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, jaga ketaatan. Jadi jangan sampai dilihat kita nih amir nih nggak taat, nih amir nih salah, ini amir maksiat, kita nggak perlu taat. Bukan begitu. Selama perintah amir kita tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib kita mentaatinya. Saya pernah mendengar satu muzakarah dari satu orang ulama yang Maulana, alim, hafiz Quran. Dia khurus fisabilillah, dia keluar jalan Allah. Kemudian amir dia orang biasa saja, amir dia bukan ulama. Subhanallah, jadi ketika amirnya ini hendak memanggil dia, memanggil Maulana tadi, ulama tadi, amirnya panggil, Maulana itu sedang berwudu. Dia berwudu, dia tinggal mencuci kaki saja. Subhanallah, jadi ketika dipanggil amir, itu dikatakan Maulana tadi mematikan air dan tidak melanjutkan mencuci kaki tadi, dan dia penuhi panggilan amir. Ditanya kenapa? Saya sedang belajar mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Jadi taat itu bukan ntar dulu. Kayak dipanggil suami manggil istrinya, Dek, ntar aku, itu bukan itu. Taat itu iya, matikan, langsung jalan. Kalau lagi masak, matikan kompornya, langsung temui suami. Itu taat. Kemudian yang ketiga, yang 4 hal yang dijaga. Yang pertama, dijaga ketaatan kepada amir.
Yang kedua, mendahulukan amalan istimaiyat daripada amalan infiradi. Kalau amalan istimaiyat ini amalan berjamaah. Debunya amalan istimaiyat ini tidak bisa ditandingi ada amalan infiradi sebesar gunung. Ini amalan istimaiyat. Termasuk salat berjamaah, ta'lim, muzakarah, ini amalan istimaiyat. Tinggalkan kalau kita lagi zikir nih tiba-tiba ada istimaiyat, ta'lim berjamaah, kita ta'lim. Yang ketiga, dijaga kehormatan masjid. Jangan gantung-gantung pakaian sembarangan, jangan aneh-aneh di masjid, jaga kehormatan masjid. Yang keempat, dijaga sifat sabar dan tahan uji. Subhanallah ya, jadi 4 hal yang diperbanyak, 4 hal yang dikurangi, 4 hal yang dijaga. Kemudian ada 4 hal yang harus ditinggalkan. Yang pertama, ditinggalkan mengharap kepada makhluk. Yang kedua, ditinggalkan meminta kepada makhluk. Mengharap aja nggak boleh, apalagi meminta. Yang ketiga, ditinggalkan memakai barang orang lain tanpa izin, gosok. Itu nggak boleh tuh. Meskipun Quran nih, itu Qurannya orang, yang kita pakai minta izin dulu kalau itu punya pribadinya orang. Yang keempat, ditinggalkan sifat boros dan mubazir. Ya, tinggalkan itu. Ya, kemudian ada 4 hal yang tidak boleh disentuh selama kita keluar jalan Allah. Yang pertama, tidak boleh menyentuh pembicaraan masalah politik, baik dalam ataupun luar negeri. Tidak usah bicara politik praktis. Orang tanya, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang Jokowi? Jawabannya apa? Saya berdoa semoga Pak Jokowi bahagia dunia akhirat. Semoga Pak Jokowi juga bisa khurus fisabilillah, supaya beliau bisa mengamalkan agama dengan sempurna. Begitu jawabannya. Ya, bagaimana pendapat Bapak tentang Donald Trump? Ya Allah, saya berharap Pak Donald Trump ini masuk Islam, jadi orang Islam, jadi pejuang agama, bantu agama. Begitu. Yang kedua, selama kita keluar dari jalan Allah tidak boleh menyentuh pembicaraan khilafiyah. Perbedaan faham fikih, madhabnya ini, madhab itu tidak boleh dibicarakan. Selama kita keluar dari jalan Allah, tidak boleh bicara khilafiyah. Yang ketiga, bicara yang baik-baik saja. Tidak boleh bicara aib seseorang ataupun aib masyarakat. Yang keempat, tidak boleh berbicara status sosial atau minta-minta sumbang. Aku orang kaya ini mau nyumbang 1 M, nggak boleh. Ini jenderal ini datang, nggak boleh. Selama kita keluar dari jalan Allah, kita tidak boleh bicara derma dan pangkat. Oke. Kemudian selama kita keluar jalan Allah, ada 4 hal yang didekati. Yang pertama, ulama. Yang kedua, juru dakwah mubaligh. Yang ketiga, ahli zikir. Yang keempat, penulis kitab, para musannif. Kita dekati mereka, ambil barakah dari mereka, minta doa dari mereka. Ada 4 hal yang dijauhi. Yang pertama, membanding-bandingkan. Nah, boleh kita banding-bandingkan. Masjid ini bagus, kampung ini bagus, ini ustaz ini bagus. Tidak usah banding-bandingkan. Yang kedua, merendahkan. Yang ketiga, mengkritik. Dan yang keempat, menolak. Benar. Ini kalau orang menyampaikan, kita diam saja. Nggak usah dibantah, nggak usah berdebat dan sebagainya. Jadi banyak lagi sebetulnya, hadirin sekalian, adab-adab atau usul-usul dalam dakwah ini. Kalau kita taati arahan ini, insya Allah kita semua akan menjadi kekasih Allah. 4 hal yang diperbanyak. Apa tadi yang diperbanyak? Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadah, dan khidmat. 4 hal yang dikurangi: makan dan minum, tidur dan istirahat, keluar dari masjid, perkataan dan perbuatan sia-sia. 4 hal yang dijaga, ini perlu diulang-ulang ini ya, perlu dihafal. Taat kepada amir, mendahulukan amal istimaiyat daripada amalan infiradi, menjaga kehormatan masjid, menjaga sifat sabar dan tahan uji. Yang keempat, ada 4 hal yang ditinggalkan: mengharap kepada makhluk, meminta kepada makhluk, memakai barang lain tanpa izin, ditinggalkan sifat boros dan mubazir. Lalu ada 4 hal yang tidak boleh disentuh. Nggak boleh bicara politik praktis. Nggak ada 1-2 di sini. Nggak ada ini. Pokoknya nggak boleh bicara politik praktis. Politik kita politik Rasulullah saja. Bagaimana menyelamatkan umat dari azab Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nggak boleh bicara menyentuh khilafiyah, perbedaan paham pendapat di kalangan ulama. Kecuali ulama ya. Khilafiyah ini monopoli ulama. Kalau ulama boleh bicara, kalau kita orang awam tidak boleh. Kemudian tidak boleh menyentuh aib masyarakat. Bicara baik-baik saja. Kemudian derma dan pangkat, jangan disentuh. Ada yang didekati ulama, mubaligh, ahli zikir, penulis kitab, dan 4 hal yang dijauhi: membanding-bandingkan, merendahkan, mengkritik, dan membantah, menolak. Ya. Banyak lagi muzakarah kita berikutnya insyaallah. Ini semoga mengobati kerinduan teman-teman jemaah yang lama tidak bisa keluar jalan Allah Subhanahu wa taala karena adanya pandemi ini.
Saya berharap semoga pandemi ini lekas berakhir dan kita bisa keluar lagi lah sama-sama sejauh mungkin, selama mungkin. Kita sebarkan cinta ke bumi ya, ambil cinta di langit, tebar di bumi ya, insyaallah. Dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam dakwah, dimatikan dalam dakwah dengan husnul khatimah, mati dengan kalimah la ilaha illallah.